Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Kita hormati, kita muliakan para imam-imam masjid, pengurus masjid, berkhusus pengurus masjid Babul Jannah, kemudian para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, hadir juga di sini Bapak anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, kemudian para asatidzah yang hadir pada subuh ini, anak-anak kita yang juga hadir, kemudian Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, kesempatan dan kesehatan, nikmat iman Islam, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita muliakan ini melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Man shalla subha fi jamaah, barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka annama shalla laila kullah, seperti kita melaksanakan salat malam semalam suntuk. Lalu kemudian setelah salat subuh tadi kita lanjutkan sejenak duduk mendengarkan kajian. Mudah-mudahan ini juga menjadi catatan amal ibadah yang terbaik di sisi Allah dan mendapatkan balasan yang terbaik di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita hadiahkan di akhirat nanti kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, al-bakhilul ladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil, orang yang paling kikir kata Nabi adalah orang-orang yang ketika nama Nabi disebut di sampingnya, orang menyebutkan Muhammad, falam yusalli alayya, maka dia tidak mau menyampaikan solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika disebutkan nama Nabi kita, maka ucapan yang terbaik itulah ucapan solawat kepada beliau. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di Masjid Babul Jannah ini pertemuan kedua Pak Bu, ya, untuk menyampaikan tausiah atau kajian mauizah GSSB. Dulu beberapa mungkin 1 tahun yang lalu juga pernah menyampaikan kajian di masjid kita ini, cuman waktu itu masih masjid yang lama Pak. Masih masjid yang lama. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subuh ini saya ingin menyampaikan satu materi kajian, yaitu terkait bagaimana adab-adab yang mesti kita perhatikan ketika kita datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Ini kajian yang kita Allah sampaikan beberapa menit ke depan. Kita ketahui Bapak Ibu hormati bahwasanya salat berjamaah itu sering disampaikan oleh ustadz kita salah satu ibadah, salah satu sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, agar dia lebih sempurna, maka kita mesti memperhatikan adab-adab agar lebih sempurna dia. Nah, apa di antara adab-adabnya?
Yang pertama Bapak Ibu hormati, adab ketika datang ke masjid ini pertama adalah ketika berangkat dari rumah maka disunnahkan oleh Nabi kita dalam kondisi sudah berwuduk. Ya. Artinya apa? Artinya wuduknya di rumah, bukan wuduknya di masjid. Bahwasanya nanti ketika kita sampai di masjid wuduknya batal, tentu kita kembali berwuduk. Nah, tapi yang disunnahkan Nabi adalah ketika melangkahkan kaki dari rumah maka dalam kondisi sudah bersuci. Nah, maka Rasulullah katakan dalam hadis, kata Nabi, man tatahhara fi baitihi, kata Rasulullah, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian setelah bersuci berwuduk, thumma masa ila baitin min buyutillah, kemudian inyo pun berangkat ke masjid untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang didapatkan? Kata Nabi, kanat khatwatahu ihdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra turfa'u darajah, kata Nabi. Kata Nabi SAW, kalau kita berangkat dari rumah dalam kondisi sudah berwuduk, maka langkah kaki yang pertama itu menghapuskan dosa, langkah kedua mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan ketika berangkat dari rumah dalam kondisi sudah suci, sudah berwuduk. Tapi kalau seandainya kalau berangkat ke masjid dalam kondisi berhadas kecil, berangkat ke masjid melangkahkan kaki, maka kata ulama kita hanya akan mendapatkan pahala solat berjamaah saja, tidak mendapatkan kebaikan yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu hormati, ketika berangkat ke masjid maka kita dalam kondisi sudah bersuci, dalam kondisi sudah berwuduk. Kenapa Ustaz? Karena setiap langkah kaki tersebut akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu hormati, ada seorang sahabat Nabi, ada satu kisah. Nama sahabat ini adalah Sya'ban. Ini sahabat Nabi yang tidak terlalu terkenal, tidak terlalu menonjol seperti Abu Bakar As-Siddiq, tidak seperti Umar bin Khattab, tidak seperti Ali bin Abi Thalib. Tapi salah satu kebiasaan Sya'ban radhiyallahu anhu ini Bapak Ibu hormati, setiap sekali datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah, dia datang sudah berada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Nah, Bapak ya, jadi artinya apa Ustaz? Artinya si Sya'ban ini datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan, artinya dia menunggu datangnya waktu sholat, bukan ditunggu sholat, tapi menunggu waktu sholat. Karena orang-orang yang menunggu datangnya waktu sholat, salah satu keutamaannya adalah dia didoakan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tadi yang datang duluan sebelum azan dikumandangkan, menunggu waktu sholat masuk, maka mendapatkan doa dari malaikat, Allahumma ufir lahu, ya Allah ampunkan dia, Allahumma rahamhu, kasihi dia ya Allah, Allahumma tublahu, ya Allah terima taubat ya Allah. Tapi dengan catatan sudah berada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Jadi itu salah satu kebiasaan Sya'ban ini, datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Kemudian ketika sampai di masjid, inyo duduk di tempat, tidak pernah berpindah-pindah. Di mana duduknya Ustaz? Sya'ban setiap kali masuk ke dalam masjid, dia duduk di bagian sebelah kanan sudut Masjid Nabawi, di depan, situlah duduknya. Nah, itu duduk. Jadi tompek paling depan itu sudah diboking oleh Sya'ban radhiyallahu anhu. Pak ya? Jadi dia mencari tompek yang sudut itu bukan karena ingin santai-santai itu ditiduran, tidak. Dia ingin cari tompek yang sudut di depan Masjid Nabawi karena beliau tak ingin diganggu. Beliau tidak ingin mengganggu orang melaksanakan i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dicarinya tompek yang paling depan, sudut kanan paling depan. Ya. Kalau jamaah kita banyak juga mencari tempat yang sudut, cuman apalagi ketika mendengar pengajian, dicarinya tiang masjid, dicarinya dinding masjid. Cuman saya tengok di sini tidak ada yang di dinding masjid, saya tengok. Nah, cuman ada 1-2 orang saya tengok di dinding masjid kan. Kalau tersinggung rasa maju ke depan suka cipat, ada masalah Pak itu kan. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu mati. Nah, singkat cerita Bapak Ibu mati, pada suatu subuh ketika Nabi ingin melaksanakan salat subuh berjamaah, Nabi tengok ke sebelah kiri. Ternyata Sya'ban tidak ada. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku," kata Rasulullah, "di mana Sya'ban?" kata Nabi.
Lalu kata sahabat, kami tidak tahu ya Rasulullah, di mana keberadaan Sya'ban. Akhirnya Bapak Ibu hormati, saking cintanya Rasul kepada Sya'ban, sholat subuh yang ingin mereka dirikan ditunda beberapa menit. Tapi setelah ditunggu beberapa menit, Sya'ban tidak muncul, Sya'ban tidak kelihatan. Akhirnya Rasulullah lanjutkan sholat subuhnya. Setelah sholat subuh, kata Nabi kepada sahabat, siapakah di antara kalian yang mengetahui di mana rumah Sya'ban radhiyallahu anhu? Maka tunjuk tanganlah salah satu sahabat, saya tahu ya Rasulullah di mana rumah Sya'ban. Maka habis sholat subuh, Nabi berangkat ke rumah Sya'ban. Awak anggaplah Nabi Muhammad itu sholat subuhnya jam 5 lah, seperti tadi jam 5. Dan kita anggap Nabi Muhammad itu sholat subuhnya setengah jam lah, karena sholat subuh itu memang apa namanya, ayatnya agak panjang. Makanya di subuh Jumat, Bapak Ibu hormati, subuh Jumat itu imam biasa baca surah As-Sajdah. Nanti sampai pada ayat innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nanti imamnya sujud. Ya, imamnya sujud. Itu nama sujudnya adalah sujud tilawah namanya. Ya. Ayat yang kita baca adalah surah As-Sajdah. Maka agak panjang. Nah, Bapak Ibu hormati ya. Jadi Nabi Muhammad itu kalau sholat subuh panjang ayatnya. Kalau jamaah kita banyak kadang-kadang ketika sholat ayatnya pendek-pendek. Paling-paling nanti dibacanya trikul Ustaz. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kadang-kadang kami ganti Ustaz dengan apa Bu? Pak, diganti dengan inna a'tainakal kautsar. Agak lebih pendek ayatnya Bapak Ibu hormati. Ya, lebih pendek ayatnya. Bapak Ibu hormati, jadi kita anggap Nabi Muhammad itu salat subuh setengah jam. Setelah salat subuh, Nabi Muhammad dengan beberapa orang sahabat menuju rumah Sya'ban radhiyallahu anhu. Berangkat setengah 6, jam 5.30. Kapan baru Nabi sampai di rumah Sya'ban radhiyallahu anhu? Dalam sejarah itu dijelaskan Nabi kita baru sampai di rumah Sya'ban ketika waktu duha sudah masuk. Bayangkan, ketika waktu sudah masuk. Waktu duha itu normalnya masuknya hari ini waktu maghrib itu jam 6:20. Berarti waktu duha itu besok hari ini masuk jam 6:08. Itu waktu duha. Karena kata ulama kita, waktu duha itu masuk ketika matahari terbit, lewatkan sekitar 15 menit atau 10 menit, maka kita sudah bisa melaksanakan sholat duha. Nabi sampai di rumah Sya'ban ketika waktu duha sudah masuk. Berarti jam 6.30 Ustaz? Tidak, ternyata Nabi sampai di rumah Sya'ban ketika waktu duha sudah masuk, dan itu sudah masuk waktu yang afdal melaksanakan duha. Kapan waktu afdal melaksanakan duha? Sekitar jam 8.30, jam 8:30, jam 9 kira-kira seperti itu. Ya, jam 9 kira-kira. Artinya apa Ustaz? Artinya jarak rumah Sya'ban dari Masjid Nabawi itu lebih kurang Nabi berangkat jam 5.30, baru sampai jam 8.30, lebih kurang 3 jam perjalanan. Ternyata Sya'ban radhiyallahu anhu inyo sanggup datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah itu sebelum azan dikumandangkan. Kalau awak masjid depan rumah, jarang ke masjid Pak Bu. Nah, ya kan? Maka sebab itu ternyata semakin jauh langkah itu semakin besar dah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti setelah pengajian ini ibu di belakang nanti ajak suaminya awak pindah ke rumah awak ke tempat lebih jauh bang dari Masjid Babul Jannah bang. Bukan begitu maksudnya ibu ya. Tetap rumahnya di situ, istiqomah datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Itu maksudnya. Bapak Ibu hormati, lalu kemudian ketika Nabi sampai di rumah Sya'ban, radhiyallahu anhu, maka Nabi pun bertanya kepada istri Sya'ban. Kata Nabi, di mana Sya'ban? Kata Rasulullah. Kata istri Sya'ban, ya Rasulullah, Sya'ban sudah meninggal ya Rasulullah. Kata istrinya kepada Nabi. Ternyata Sya'ban tidak ke masjid karena beliau sudah meninggal. Dia tidak ke masjid karena beliau sudah meninggal. Orang sekarang baru ke masjid ketika sudah meninggal. Karena jenazahnya bawa ke masjid, disolatkan jenazah di masjid Pak Bu. Baru ke masjid. Selama hidup jarang ke masjid atau tidak pernah ke masjid. Sya'ban tidak ke masjid karena meninggal. Orang sekarang baru ke masjid ketika sudah menjadi mayit.
disolatkan jenazahnya di masjid Babul Jannah barangkali. Bapak Ibu mati. Oleh sebab itu kalau nanti ada orang sebelum mati dia berwasiat, nak, nanti ketika ayah mati, tolong bawa jenazah ayah ke masjid, disolatkan di masjid. Padahal selama hidup tidak pernah ke masjid. Ya, ini wasiat kadang-kadang agak berat kita untuk melaksanakan, Bapak Ibu hormati. Ya. Nah, Bapak Ibu hormati, ketika Nabi sampai rumah Sya'ban disampaikan oleh istrinya, Sya'ban sudah meninggal ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kata istri Sya'ban kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika suamiku meninggal ya Rasulullah, maka dia berteriak ya Rasulullah. Dia berteriak, lalu dia mengucapkan kata-kata yang aku tidak tahu maksudnya Rasulullah. Lalu kata Nabi, apa yang diucapkan Sya'ban di akhir kehidupannya? Yang pertama ya Rasul, kata istri Sya'ban kepada Nabi, Sya'ban mengucapkan di akhir kehidupannya, aduhai, kenapa tidak lebih jauh? Itu pertama. Yang kedua kata Sya'ban di akhir kehidupannya, aduhai, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga kata Sya'ban di akhir kehidupannya, aduhai, kenapa tidak semuanya? Itu ucapan Sya'ban radhiyallahu anhu. Maka Bapak Ibu hormati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dibacakan oleh Nabi satu ayat ketika itu. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Fakashafna anka ghita'aka babasarukal yawma hadid. Kata Allah, maka pada hari ini kata Allah, kami bukakan pandangan matamu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga penglihatanmu pada hari ini ditajamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud Allah? Ternyata Bapak Ibu sekalian, besok ketika kita meninggal, Allah perlihatkan kepada kita terhadap amal-amal yang kita laksanakan selama kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu ke masjid, ketika nanti sakratul maut datang, ketika kita sedang ngor-ngor, maka Allah perlihatkan kepada kita langkah kaki kita ketika datang ke masjid Babul Jannah insyaallah. Maka kenapa Sya'ban mengucapkan ketika di akhir kehidupannya, aduhai, kenapa tidak lebih jauh? Apa ucapan Sya'ban ini? Kata Nabi, ketika nak Sya'ban sakratul maut, Allah memperlihatkan kepada Sya'ban pahala kebaikan langkah kakinya ketika datang ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sehingga kata Sya'ban, aduhai, kenapa tidak lebih jauh? Maksudnya adalah, kenapa rumahku tidak lebih jauh dari Masjid Nabawi? Kalau yang saya ceritakan di awal tadi jarak rumahnya 3 jam perjalanan, kata Sya'ban, kenapa tidak mesti 4 jam perjalanan? Kenapa tidak 5 jam perjalanan? Coba kalau lebih jauh, tentu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ucapan Sya'ban, aduhai, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua kata Sya'ban, aduhai, kenapa tidak yang baru? Apa maksudnya? Kata Nabi SAW, ketika suatu hari Sya'ban berangkat dari rumah menuju Masjid Nabawi dalam kondisi suhu yang ekstrim dinginnya, maka Sya'ban berangkat dalam kondisi memakai 2 jaket. Jaket yang baru dipasang di dalam, lalu dipakai jaket yang kedua, jaket yang sudah lama, yang sudah lusuh. Dia berangkat ke Masjid Nabawi melaksanakan sholat berjamaah. Di tengah jalan Sya'ban berjumpa dengan seorang laki-laki yang hampir mati karena kedinginan. Yang laki-laki tersebut pun ingin ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Karena Sya'ban kasihan, maka salah satu jaket yang dia pakai dibuka lalu disarungkan kepada laki-laki tersebut. Lalu mereka pun berangkat ke Masjid Nabawi melaksanakan sholat berjamaah berdua. Nah, di akhir kehidupannya Sya'ban menyaksikan sedekah terhadap kebaikan sedekah yang dia lakukan. Sehingga Sya'ban mengucapkan ketika di akhir kehidupannya, aduhai, kenapa tidak yang baru? Maksudnya apa? Ternyata ketika itu Sya'ban membuka jaket yang sudah lama, yang sudah lusuh, yang sudah agak kusam. Itu yang diberikan kepada laki-laki tersebut. Sehingga di akhir kehidupannya dia mengucapkan, aduhai, kenapa tidak yang baru? Sedangkan yang sudah lama, yang sudah lusuh saja kuberikan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya dahulu kuberikan jaket yang masih baru. Maka Bapak Ibu hormati, pagi ini kita hadir, masjid kita masih terbengkalai. Tadi lewat Kopta Impak kita berikan yang terbaik. Kita berikan yang terbaik. Masukkan ke dalam ke dalam Kota Infak itu yang terbaik.
Ya, insyaallah nanti apa yang kita berikan hari ini insyaallah itu nanti Allah perlihatkan di akhir kehidupan, kita. Barang siapa kata Nabi yang membangun masjid di dunia ini, maka di akhir nanti kata Rasulullah Allah akan bangun untuknya satu rumah di dalam surga insyaallah. Oleh sebab itu pagi ini kita bersedekah, berikan yang terbaik. Ustaz, saya sedekahnya 1000 Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh. Saya ikhlas Ustaz. Sedekah masih ikhlas dia Bapak Ibu sekalian. 1000 Ustaz. Masuk surga Ustaz? Insyaallah masuk surga, cuman agak lambat sekoci Pak. Kalau 1000. Kenapa Ustaz? Karena yang di samping Bapak Ibu impaknya 5000. Ikhlas juga dia. Yang samping lagi impak 50.000, ikhlas juga. Yang samping lagi impak 100.000, ikhlas juga dia. Kalau seandainya yang 1000 dengan yang 100.000 sama-sama masuk surga, maka dari mana letak adilnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu ketika awak sampai nanti di padang mahsyar, di samping Allah lihat kualitas amal ibadah kita, Allah juga akan lihat kuantitasnya. Banyak sekociknya juga Allah akan tengok nanti Bapak Ibu hormati. Karena besok di akhirat insyaallah nanti awak masuk surga itu berdasarkan amal ibadah yang kita laksanakan. Nanti ada pintu-pintu surganya. Bapak Ibuku sekalian yang suka melaksanakan solat 5 waktu kita laksanakan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh laksanakan 5 waktu, ditambah olehnya rawatibnya, ditambah duhanya, ditambah tahajud, ditambah, nanti Bapak Ibu masuk surga melalui pintu surga namanya babus solah. Itu pintunya Pak Bu tuh. Nanti Bapak Ibu dibariskan ya. Bapak Ibu yang suka puasa, Ramadan dia puasa, Senin Kamis dia berpuasa, Ayyamul Bid dia melaksanakan puasa, ketika Yaumul Arafah dia laksanakan puasa sunnah, ketika Muharram, Asyura laksanakan puasa. Yang suka puasa nanti nama pintu surganya insyaallah namanya Babur Rayyan. Itu pintunya. Nanti Bapak Ibu dibariskan. Yang paling banyak puasa sunnahnya dibariskan nanti insyaallah. Ada pintu surga itu namanya adalah Babus Sedekah. Itu di belakang. Ya, Bapak Ibu yang sudah sedekah pagi ini sedekah 100.000, 50.000, 30.000, 10.000, suka sedekah, nanti pintu surga yang akan kita lewati namanya Babus Sedekah. Itu pintunya. Nanti Bapak Ibu dibariskan. Cuman barisan yang sedekah Babus Sedekah agak aneh Pak Bu. Tambah ke belakang tambah banyak orangnya Pak Bu. Yang impak 1000 yang paling belakang Pak Imam. Paling belakang. Ya. Nanti dipanggil sama malaikat. Kata malaikat, siapa dulu di dunia impaknya 1 juta, kata malaikat. Kami cuma beberapa orang saja. Ternyata jamaah Masjid Babul Jamaah jalna insyaallah. Nah, ya. Dipanggil lagi sampai nanti dipanggil yang 2000. Siapa dulu di dunia impaknya 2000? Kami lah banyak orangnya Pak Bapak mati. Karena sekarang ada tukaran 2000 Pak Bu kan? Banyak 2000. Apa kata yang 1000? Abiku giliran awak ahli dipanggil malaikat katanya kan? Itu kira seperti itulah. Ya. Dipanggil yang 1000. Siapa dulu di dunia impaknya 1000? Kami lah banyak orangnya Pak Bu. Karena banyak orang yang hari ini impaknya 1000. Terutama yang subuh ini impaknya 1000 Bapak Surmati. Itu ya. Sampai di dalam. Ya, sampai di dalam pesta sudah selesai Bapak Surmati. Jumpalah aku sama Pak Purek kita kok. Pembantu rektor kita. Apa telah ambil Pak Purek? Kata aku kan itu loh gara-gara 1000 tuh Ustaz katanya kan. Jadi artinya apa ini saya sampaikan ini sebagai tamsilan saja bahwasanya ketika sampai di padang mahsyar nanti Allah juga akan lihat terhadap kuantitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sya'ban mengatakan di akhir kehidupannya, kenapa tidak yang baru, kata Sya'ban. Cobalah yang baru dulu diberikan jaketnya, tentu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Sya'ban di akhir kehidupannya, aduhai kata Sya'ban, kenapa tidak semuanya? Apa yang dimaksud oleh Sya'ban? Kata Nabi, satu pagi kata Nabi, Sya'ban sarapan memakan sepotong roti. Ya. Lalu tiba-tiba ketika Sya'ban sedang sarapan, datanglah seorang pengemis yang sudah hampir mati karena sudah tidak makan beberapa hari. Karena Sya'ban kasihan, sepotong roti itu dia potong 2. Separuh diberikan kepada sang pengemis, separuh dia makan sendiri. Maka Bapak Ibu semati, di akhir kehidupannya Allah perlihatkan kepada Sya'ban terhadap sedekah separuh roti yang diberikan kepada sang pengemis. Sehingga Sya'ban berucap di akhir kehidupannya, aduhai kenapa tidak
tidak semua roti kuberikan kepada sang pengemis. Ya, itu kata sahabat. Artinya apa pelajaran bisa kita ambil dari kisah ini? Sahabat Nabi bernama Sa'ban radhiyallahu anhu, dia bukan tidak beramal ibadah kepada Allah, tapi ternyata di akhir kehidupannya dia menyesal karena merasa amal ibadahnya tidak maksimal. Dia merasa amal ibadahnya sangat sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaitan dengan kajian kita subuh ini adalah bahwasanya langkah kaki kita tersebut ketika datang ke rumah Allah melaksanakan salat berjamaah, nanti Allah perlihatkan di akhir kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, usahakan datang ke masjid dalam kondisi sudah beruduk. Itu pertama adab yang mesti kita perhatikan ketika datang ke rumah Allah melaksanakan salat berjamaah. Yang kedua Bapak Ibu hormati, apa adabnya Ustaz? Yang kedua adalah ketika datang ke rumah Allah, maka pakailah pakaian yang paling bagus di antara pakaian yang kita miliki. Maka Rasulullah katakan dalam Al-Quran, ya Bani Adam, kata Allah, hai anak Adam, khuzu zinatakum, kata Allah, pakailah pakaianmu yang paling bagus inda kulli masjid, ketika engkau datang ke masjid, yang paling bagus, yang paling rancak. Jangan ketika pergi ke walimah, acara resepsi pernikahan, kita pakai pakaian yang paling bagus, tapi ketika datang ke masjid kita pakai pakaian ala kadarnya. Bahkan ada di antara jamaah ketika datang ke masjid dipakainya kaos oblong, di belakangnya bertuliskan coblos nomor 10, katanya Bapak Ibu hormati. Dibawanya baju partai ke masjid, coblos nomor 10. Nah, terganggulah kawan di belakang kan ketika melaksanakan salat berjamaah, terganggu kehusukan orang. Oleh karena itu, pakai pakaian yang paling bagus, pakai gamis. Warna yang paling disuka adalah warna putih. Nabi suka warna hijau. Maka oleh sebab itu, intinya adalah ketika datang ke masjid pakai pakaian yang paling bagus. Ini kan insyaallah pagi ini bagus semua insyaallah. Terutama ibu-ibu di belakang, putih. Bapak-bapak pun pakai putih, ya. Artinya apa? Artinya dalam Islam itu Allah tidak hanya menyuruh kita untuk nutup aurat, tapi Allah juga menyuruh kita ketika datang ke masjid memakai pakaian yang paling bagus. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu hormati, adab yang mesti kita perhatikan adalah ketika kita berangkat dari rumah, maka jangan lupa kita membaca doa. Ini adab yang ketiga. Belakangkan kaki kanan, lalu baca doa. Doanya sudah kita hafal. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah. Itu doanya. Ya. Lalu kita pun disuruh oleh Nabi mengamalkan satu ayat ketika kita meninggalkan rumah. Diajarkan satu ayat ketika Nabi keluar dari rumahnya, hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nabi keluar dari pintu belakang, Nabi ambil segenggam pasir, Nabi taburkan untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy Mekah. Maka dibaca Nabi satu ayat dalam surah Yasin. Ibu-ibu di belakang kita sudah hafal ayatnya. Ini pun amal yang bisa kita laksanakan ketika kita meninggalkan rumah, yaitu ayat وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ شَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ شَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kata Allah, kami jadikan dinding di hadapan mereka, dinding di belakang mereka. فَأَغْشَيْنَاهُمْ, ketika Nabi keluar dari rumahnya, maka orang-orang kafir tidak bisa melihat Nabi. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, Allah butakan mereka sehingga orang-orang kafir yang sudah mengelilingi rumah Nabi malam itu, Nabi mau dibunuh, tapi Allah butakan pandangan mereka. Mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Itu Pak Bu ya, ini amal baca ayat itu ketika kita meninggalkan rumah. Apalagi nanti Bapak Ibu mau ke Pekanbaru, mau ke Sumbar barangkali, meninggalkan rumah beberapa hari, baca ayat ketika meninggalkan rumah, ayat tadi. Insya Allah kata ulama kita, salah satu keutamaannya adalah insya Allah rumah awak akan terjaga dari kemalingan insya Allah. Tapi ayatnya dibaca, rumah tetap digembok. Itu kan kadang-kadang banyak jamaah kadang-kadang, Ustaz lah kami gembok, lah kami baca ayatnya Ustaz, ternyata maling tetap masuk Ustaz. Ternyata ayat dibaca, rumah tidak digembok Pak Bu, ya kan? Ini salah awak. Jadi kita baca ayatnya,
rumah tetap digembok. Insya Allah akan selamat. Jadi ayat itu dibaca Nabi ketika berangkat hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Tapi Bapak Ibu nanti jangan pakai puluh sampai di pasir kan. Jangan dipakai ayat ini untuk menerobos penyekatan PPKM level 4, tidak bisa Pak Bu. Nah, ini kadang-kadang dipakai puluh kan untuk menerobos polisi penyekatan PPKM level 4. Aku 3 minggu yang lalu habis pengajian di Polres Rokan Hulu, keluar dari Polres menuju menuju rumah sakit Surya Insani. Pas sampai lampu merah Pak Bu Ibu sekalian, ada penyekatan PPKM. Jadi aku cubulah baca ayat mampan tak doa aku baca ketika menerobos PPKM level 4. Ketika sampai lampu merah, aku bacalah ayat itu tadi itu. Wa ja'alna min baini aydihim shaddan wa min khalfihim shaddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ketika lampu hijau aku lewat, ternyata aku tetap di stop sama Pak Polisi, Pak Ibu sekalian. Ternyata tidak mempan Bapak Ibu semati. Tapi pas aku buka kaca mobil kan, Ustaz Imam katanya. Iya Pak. Nah, dari mana Ustaz? Aku dari pengajian di Polres tadi. Akhirnya dibuka lagi penyekatan tadi Pak Ibu sekalian. Nah, karena ya lewat Ustaz kan. Kalau Ibu Bapak mungkin lewat, mungkin ditengokkan kartu vaksinnya, harus divaksin dulu baru bisa lewat. Nah, itu bukan karena Ustaznya tidak, ya. Jadi memang arah belok kan bisa lewat insyaallah. Ya, artinya apa Ustaz? Kajian kita adalah bahwasanya ketika datang ke masjid, berangkat dari rumah, maka jangan lupa kita baca doa tadi, lalu baca ayat tadi. Insyaallah itu merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaahku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang ketiga, ya. Lalu yang keempat, apa sunnahnya Ustaz? Apa adabnya? Ketika sampai di masjid, lalu masuk ke dalam masjid, jangan lupa awak melaksanakan salat 2 rakaat. Ini kadang-kadang yang sering kita tinggalkan. Disebut nama salatnya oleh ulama kita, ini penamaan diberi oleh ulama kita, namanya tahiyatul masjid. Iza dakhala ahadukumul masjid, kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis, jangan dia langsung duduk, hatta yusalli rakaatain, sampai inyo melaksanakan salat 2 rakaat. 2 rakaat ini harus kita laksanakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau Bapak Ibu nanti masuk ke dalam masjid di waktu yang haram melaksanakan salat sekalipun, ketika matahari sedang terbit itu haram melaksanakan salat, dilarang dia. Ketika matahari sedang terbenam menjelang waktu maghrib masuk, itu waktu yang dilarang untuk melaksanakan salat. Ketika waktu istiwa, pas matahari di atas kepala, itu dilarang melaksanakan salat. Tapi kata sebagian ulama, kalau kita masuk dalam 3 waktu yang terlarang ini masuk ke dalam masjid, apakah dilarang melaksanakan tahiyatul masjid? Tidak dilarang. Tidak dilarang. Karena salat tahiyatul masjid itu kita laksanakan ada penyebabnya. Penyebabnya karena masuk ke dalam masjid. Nabi mengatakan, masuk ke dalam masjid jangan duduk hatta yusalli rakaatain, sampai kita melaksanakan salat 2 rakaat. Ini pun adab yang mesti kita perhatikan, karena banyak jamaah kita ketika masuk ke dalam masjid dia langsung duduk. Bahkan Bapak Ibu hormati, di hari Jumat sekalipun, ketika Bapak sekalian terlambat datang ke masjid di hari Jumat, khatib sudah naik atas mimbar, ya, Bapak terlambat, khatib sudah berapi-api menyampaikan khutbah, masuk ke dalam masjid terlambat. Apakah makmum yang terlambat ini harus tahiyatul masjid atau langsung duduk mendengarkan khutbah? Ternyata dalam hadis dijelaskan tetap kita tahiyatul masjid, karena kasus terjadi di zaman Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Sulaik. Nabi sudah naik ke atas mimbar menyampaikan khutbah Jumat, Sulaik masuk, langsung dia duduk. Maka ditegur oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ya Sulaik, kata Nabi, kum parka, ya berdiri